Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Salam misioner. Halo adik-adik, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi pada hari Minggu biasa yang ke-19 hari ini. Benar Kak Maria, dan semoga kalian yang ada di rumah tetap sehat dan semangat mengikuti sekolah minggu di rumah aja. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan berdoa untuk memulai kegiatan kita hari ini. Doa kali ini akan dibawakan oleh teman kalian, Anabel. Tapi sebelum itu kita akan bernyanyi bersama. Aku lipat tangan dan ku tutup mata dan berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat yang ku terima setiap hari. Beriku segala firman-Mu dan serahkan hidupku di dalam tangan-Mu. Halo teman-teman, sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami tidur malam tadi. Tuhan, sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan tolong berkati dan jaga kami dalam sekolah minggu di rumah saja dalam pagi ini. Terpujilah nama-Mu ini dan selama-lamanya. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Anabel atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkatimu. Nah Kak Frida, hari ini kita mau ngapain aja ya? Nah sudah pasti kita akan mendengarkan Injil Tuhan dan ada sebuah cerita Kak. Cerita apa Kak? Ceritanya tentang Santo Tarsisius. Santo Tarsisius, sepertinya pernah dengar. Oh, dia kan ya? Sabar dulu Kak Maria, kita akan mendengarkannya bersama-sama dengan adik-adik. Tapi sebelum itu kita akan bernyanyi bersama lagi supaya makin semangat. Tok 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 tok, pintu hati diketok. Tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hati.
sukacita selalu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, sukacita selalu. Oke adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan Injil Tuhan. Injil Tuhan hari ini diambil dari Yohanes bab 6 ayat 41 sampai 51 dengan judul Roti Hidup. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, masih ingatkah kalian tentang Injil Tuhan hari Minggu yang lalu? Ya, tentang roti hidup. Roti hidup yang dimaksud dalam Injil Tuhan bukan roti yang biasanya kita makan ya adik-adik, tetapi roti hidup ialah Tuhan Yesus sendiri. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang memuaskan atau memenuhi semua kebutuhan kita, mulai dari makan dan minum, teman-teman, keluarga, pakaian, dan yang lainnya. Nah, adik-adik, Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bagaimana dengan sikap kita? Kita harus percaya dan harus datang kepada Yesus. Percaya bahwa setiap kebutuhan kita akan Tuhan penuhi. Jadi, jangan khawatir ya, Tuhan akan memenuhi semua kebutuhanmu. Pada Injil Yohanes bab 6 ayat ke-51, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu, ia dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Nah adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati di salib, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Jadi saat kita makan roti ini, kita menyatu dengan Tuhan Yesus. Untuk itu, kita harus percaya dan menerima roti hidup itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, untuk hadir senantiasa dalam hidup adik-adik semua. Demikian renungan untuk hari ini ya adik-adik. Sekarang tetap duduk yang manis, kita akan mendengarkan cerita tentang Santo Tarsisius. Kak Maria dan juga adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita akan mendengarkan dan melihat kisah tentang Santo Tarsisius. Siapa dia dan kenapa gelar Santo diberikan oleh Bapak Suci kepadanya, adik-adik akan tahu nanti. Yuk kita duduk yang tenang. Selamat menyaksikan. Tarsisius
lahir pada tanggal 15 Agustus sekitar tahun 2500 di kota Roma. Setiap pagi sebelum fajar, ia sering melewati jalan-jalan dan lorong-lorong kota Roma ke tempat orang Kristiani berkumpul. Tempat seperti itu dinamakan katakomba, yaitu sebuah gang lurus panjang dan gelap yang ditutupi oleh sebuah batu. Mereka hanya berani berkumpul pada malam hari karena agama mereka dilarang. Pada zaman Kaisar Valerianus, orang-orang Nasrani tidak diperkenankan untuk menerima sakramen tubuh Kristus dan diharuskan untuk menyembah berhala. Bila tidak mau menyembah berhala, maka akan ditangkap dan dibunuh. Pada suatu hari, seperti biasa, Tarsisius pergi ke katakomba untuk mengikuti misa. Pada saat itu, Bapak Suci Sri Paus ingin mempersembahkan misa sendiri. Tapi hanya sedikit orang yang datang karena kebanyakan dari orang Kristiani sudah ditangkap. Ada pula yang mengungsi keluar kota untuk menyelamatkan diri. Tidak seperti biasa, Tarsisius tidak langsung pulang, tetapi membantu untuk mengatur alat misa. Saat itu, Sri Paus mengeluh bahwa ada petugas penjara yang datang secara diam-diam. Mereka bilang tawanan-tawanan Nasrani ingin sekali menyambut tubuh Kristus sebelum dibunuh. Tetapi keadaannya tidak memungkinkan karena wajah Sri Paus sudah dikenali oleh banyak orang. Tarsisius pun memberanikan diri untuk memberikan sakramen kepada tawanan-tawanan tersebut. Pada pagi-pagi benar, Tarsisius berjalan menelusuri setiap katakomba dan menuju penjara di mana para tawanan berada. Ia membawa hosti suci dalam kotak emas dan dikalungkan tali pada lehernya serta menutupinya. Tapi malang bagi nasibnya, di tengah perjalanan ia bertemu dengan teman-temannya. Teman-temannya mengetahui bahwa ia membawa sesuatu dari orang Kristiani. Mereka meminta paksa, tetapi Tarsisius menolaknya. Sehingga ia dilempari batu, dipukuli, dan ditendang sampai sekarat. Tak lama kemudian datang seorang prajurit yang beragama Nasrani. Teman-temannya itu pun lari pontang-panting karena teriakan prajurit itu. Setelah itu, Tarsisius meminta tolong kepada prajurit tersebut untuk mengantarkan hosti kepada para tawanan. Prajurit itu pun bersedia untuk membawa hosti itu dan Tarsisius dibawa ke rumah orang Kristiani terdekat. Tak lama kemudian Tarsisius meninggal karena lukanya yang terlalu parah. Ia dimakamkan di katakomba Calixtus dekat makam para Sri Paus. Dari peristiwa tersebut, maka gereja memilih dia menjadi pelindung karena telah mengorbankan hidupnya demi Ekaristi Kudus. Martir suci ini diperingati setiap tanggal 15 Agustus. Nah, adik-adik, kalian tadi sudah menyaksikan kisah tentang Santo Tarsisius. Siapa yang mau menjadi pelayan Tuhan seperti Santo Tarsisius? Adik-adik bisa loh kalau mau menjadi pelayan Tuhan dengan mengikuti kegiatan di gereja. Misalnya ikut KOR, menjadi lektor, atau pemazmur. Bisa juga seperti Santo Tarsisius yang menjadi pelayan altar, yang biasa disebut dengan misdinar. Baiklah adik-adik, demikian kisah tentang Santo Tarsisius. Untuk episode berikutnya, kakak-kakak akan membawakan cerita tentang Santa dan Santo. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Frida yang sudah membawakan cerita tentang Santo Tarsisius kepada adik-adik di rumah. Sama-sama Kak Maria. Nah, sekarang kita mau senam jari nih Kak.
Oh iya, senam jari. Ayo adik-adik, kita ikutin bersama. Jangan cuma dilihat aja ya. Oke. Kak Maria dan juga adik-adik yang ada di rumah, kegiatan sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa ya adik-adik untuk tetap jaga kesehatan di rumah. Nah, sekarang kembali kita menutup mata dan melipat tangan. Kita mau berdoa. Teman kita Andrew akan memimpin dalam doa. Silakan Andrew. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami mengikuti kegiatan sekolah minggu. Ajarlah kami untuk selalu percaya kepada-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua yang tetap setia mengikuti misa dari rumah, sekolah minggu dari rumah. Dan pada minggu ini kita memasuki episode yang ke-66. Tema kita tentang roti hidup. Siapa itu roti hidup? Pasti adik-adik tahu semua, itu adalah Yesus Sang Juru Selamat kita semua. Oleh karena itu Pak Suryon akan memberikan berkat untuk adik-adik semua, agar adik-adik mampu menjadi roti yang hidup, yang membahagiakan untuk orang tua dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik semua diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.